Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim allazi min jalalika wa allazi min jamalika wa innahu fin kitabika. Rabbi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur. Dalam channel kesayangan para umat, para pengamal dan para pengibadah, para pencari Tuhan. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jemaah, para sahabat, para kerabatku, dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Insya Allah dalam tayangan channel Buya Pasaman Timur adalah channel kesayangan kita bersama dalam rangka belajar, menimba ilmu, amal dan ibadah. Insya Allah pada waktu dan tayangan yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan berbagi suatu wawasan dan ilmu tentang leburnya faham, wujudlah ilmu. Inilah para jemaah yang dirahmati Allah. Sesuatu hal yang wajib kita pahami, wajib kita ketahui. Yang mana pokok dasar daripada terjadinya suatu hajat kita kepada Allah, ini adalah masalah pemahaman. Ini adalah tingkat awal, sebuah pemula yang wajib kita taati sebelum ilmu itu jatuh ke dalam diri kita. Berbicara soal pemahaman tadi, disinilah kiat-kiat daripada sebuah ilmu kepada Allah, yaitu hal-hal yang sangat penting yang wajib kita ketahui. Banyak sungguh kita dengar keluhan-keluhan umat, terutama umat Islam, yang gagal pemahaman tadi. Ada yang menyalahkan ilmu, ada yang menyalahkan guru, ada yang menyalahkan daerah, dan ada yang menyalahkan diri sendiri. Dicoba menuntut ilmu, mendapatkan sebuah cerita dari seorang guru, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, pergi menuntut ilmu, meninggalkan anak dan istri, saking ingin mendapatkan kecintaan dan jalan-jalan Allah. Tapi setelah kita dapat satu kajian dari seorang guru, setelah kita mencoba semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita percontohkan mengenai satu jalan, yaitu sholat. Setelah sholat ini kita pelajari, bahkan
melebihi dari waktu normal masa belajar kita. Ternyata begitu kita coba, itu tidak dapat hasilnya. Mana yang menyembah, mana yang disembah, kosong. Yang ada rasa-rasa. Apakah iya seorang umat menghadap Tuhannya hanya mendapatkan rasa-rasa? Atau bisa jadi kita paksakan marifat itu dengan menyatukan keyakinan dari kajian yang kita dapat. Terjadilah zat dan sifat. Apa iya Allah itu zat? Apa iya Allah itu sifat? Maka Allah katakan, seandainya ia zat dan sifat, kafirlah manusia yang mengatakan Allah itu zat atau sifat. Tapi kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zat dan sifatku, kata Allah. Selagi berbentuk kalam dan asma, itu akan lebur dalam satu wujud. Sesuatu yang lebur, sesuatu yang hilang dan binasa tidak boleh jadi patokan ibadah. Berarti masih jauh perjalanan. Gagal lagi. Akhirnya kita coba di jalan zikir. Ternyata semua tingkatan zikir sudah kita kejar. Kita pelajari. Semua alam tarekot kita masuki. Tarekot Rasul itu 1, kita 5, 6, 7 tarekat kita masuki. Ilmu-ilmu tarekot. Kenapa juga tidak bisa? Saat dekat guru semua merasa bisa. Tapi kalau sudah dari jauh dari guru, kita kembali ke nol asli kita. Kenapa tidak nyata? Kenapa tidak hinggap ilmu itu? Ibarat seekor burung. Burung itu tidak bodoh. Dia kalau hinggap pada suatu pohon, dia akan melihat ukuran ranting atau dahan yang akan dia tengger. Tempat dia bertengger. Dia tahu ukurannya. Begitu juga Allah. Kita perumpamakan tadi. Dalam satu permisalan. Dia tahu makom yang menunggu kehadirannya. Dan ukuah-ukuah makomnya. Dan dari mana persoalannya? Sampai-sampai semua yang kita kaji itu sulit sekali untuk dibuktikan. Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu sifat abid. Abid itu seseorang yang mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Padahal tujuan Allah bukan abid, tapi alim. Untuk orang banyak. Laksana di saat bintang terang banyak. Indahnya bintang gemerlap. Hadirlah bulan purnama di antara bintang itu. Begitulah kedatangan seorang alim di tengah-tengah umat. Itu yang ditunggu oleh umat. Bukan hanya seorang ulama, tapi alim yang sudah ulama. Ulama yang sudah alim, yaitu alim ulama. Ini kealiman ini bukan didapati oleh kerajinan seseorang atau penguasaan ilmu. Tapi alim itu adalah derajat yang sudah hatam di mata Allah. Derajat zikirnya, derajat solatnya, sudah hatam. Artinya meskipun belum hatam mungkin mabrur dan afdol. Ternyata setelah kita amalkan kembali apa yang kita pelajari kepada seorang guru. Tidak seperti yang kita harapkan.
Kekuatan setan yang menghuni persendian diri menjadi sakit-sakit dan pegal-pegal semua. Kita beralasan kita tidak mampu. Semua apapun yang kita kaji di jalan Allah itu adalah wujudnya ada pada diri kita sendiri. Tapi kenapa kita tidak tersambung, tidak bisa larut, tidak bisa fana, tidak bisa kusuk di dalam menjalankannya? Di mana lagi persoalan? Ayat hafal, amanah dijaga, tata tertib rukun segala macam sudah dipelajari. Nah, di saat pembuktian itu tidak seperti apa yang didapat. Akhirnya apa? Seperti kita mendapatkan kain sarung yang pendek. Tarik ke bawah, buka di atas. Tarik ke atas, terbuka di bawah. Dapat ilmu baru, dapat. Lupa ilmu yang lama. Ingat ilmu lama, lupa yang baru diambil kemarin. Selalu begitu. Selalu begitu. Inilah para jemaah yang harus kita selesaikan persoalannya. Bahkan pencinta ilmu itu dari usia muda. Cari guru kemana-mana. Nggak cukup satu kabupaten, cari ke kabupaten lain. Nggak cukup satu kota, pindah ke kota lain. Bahkan pindah provinsi. Bahkan pernah dikatakan ke saya, daerah mana yang tidak saya datangi? Saya datangi, Buya. Ada kata orang yang bisa di situ, ada yang ngaji bisa di situ, hebat kaji, saya datangi. Hasilnya apa? Saya nekat jadi guru dengan saya kumpulkan pengalaman-pengalaman itu. Saya buka kajian, saya punya murid banyak. Tapi pada suatu hari, kesadaran diri saya datang. Ini cerita yang saya dapati. Suatu kejadian dari orang itu langsung. Setelah saya amalkan, ternyata tidak ada kejadian apa-apa. Tidak ada bertajali. Saya tidak bisa menyaksikan yang wajib disaksikan itu. Salah satu contoh apa? Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani. Ini kejadiannya seperti apa? Kenapa saya tidak bisa menyaksikan proses kejadian itu? Kalau memang kata Allah, aku ingin jadi Tuhan, maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Setelah dijalankan dalam masa awaludin marifatullah, maka Allah ingin dipanggil Muhammad. Bertajali dalam salawat, bertajali dalam syahadat, maka mewujudlah Muhammad pada kodrat Allah. Allah ingin dipanggil Muhammad. Sesungguhnya ketingkatan derajat Allah yang membuat mewujud itu ada. Rupanya kita berhadapan dengan sebuah mewujud yang mana wujud itu adalah hakikatnya Allah. Itu yang kita katakan Muhammad. Tapi setelah kita coba menjalankan, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena masalah itu ada di posisi pemahaman. Inilah yang menjadi topik kita. Faham diri yang dimaksud oleh Allah adalah fahamnya Allah di ayat surat Al-Baqarah ayat 269. Tidak akan kuberikan pemahaman tentang Al-Quran dan hadisku kepada orang yang tidak ku kehendaki. Inilah yang dikaruniai dengan hikmah. Faham itu adalah hikmah. Hikmah dari apa? Hikmah dari kita mencintai sebuah kajian. Memahami, menjaga marwah diri. Maksud dari pemahaman, kita masih memakai kodrat pemahaman diri kita dalam rangka
tidak menghimpun menjadi sebuah diri, tetapi memahami sebuah ilmu oleh sebuah diri. Titik hancurnya di situ. Bukan menghimpun ilmu menjadi sebuah diri dan merubah kodrat diri sampai kodrat yang sebenar-benar kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Bukan ke situ. Tapi ada seorang umat menghimpun ilmu, belajar ilmu, yang mana ilmu itu beda dengan dia. Dia tetap jadi pemahaman dia, dan dia tidak tunduk kepada pemahaman sebuah ilmu. Di sini pelajaran besarnya jemaah. Dan pembuat paham yang tidak mau lebur ini mana? Pemahaman kena kebanyakan berguru, kaya dengan wawasan, tapi tidak ada kebenaran. Kaya dengan wawasan, tapi tidak ada kodratnya. Dan kita merasa saya itu keakuannya sudah tinggi. Untuk mengakui keakuan Allah itu sudah berat. Sampai kepada hati. Menjadi hati kabatun. Wa fil qalbi alal kabatun. Sesungguhnya hati itu bisa mati. Dan tidak ada rasa. Mati dalam arti tidak menerima. Yaitu qalbi. Hati halus itu sampai bisa tidak ada. Tinggal kolbu yang ada. Kolbu itu pasangan darah, darah pasangan akal, akal pasangan nafsu. Beda dengan kolbi. Kolbi pasangan sifat, sifat pasangan zat, zat pasangan sir, sir pasangan batin. Batin pasangan wujud. Inilah yang membuat semua yang kita sampaikan tadi. Kegagalan-kegagalan kita dalam belajar. Itu disebabkan oleh belum leburnya pemahaman diri itu. Belum menyerah seutuhnya. Bahkan kita merasa pintar menggali kaji, tapi diri tidak menyerah. Dan kaji bukan sebuah wujud yang diyakini atau disembah. Ini bukan tajalliullah dalam mata kita. Adalah sebuah ilmu kebatinan yang bernama ilmu Tuhan. Ini yang berbahayanya. Karena ilmu bisa saja membuat seseorang tidak beribadah. Tapi kalau ibadah yang dikaji, semua orang pasti berilmu. Karena tidak mungkin bisa kaji ibadah tanpa ilmunya. Nah sebetulnya yang kita cari itu apa? Apa sebetulnya yang kita cari dengan belajar ilmu kepada Allah? Apa ingin pintar? Apa sesuai dengan maksud dan tujuan Allah? Memberikan kepercayaan kepada seseorang yang dia kehendaki. Dalam rangka apa kita menuntut ilmu? Yang menghalangi adalah paham diri kita. Yang tidak mau kita lebur. Kita merasa kita yang memiliki ilmu. Kita merasa kita yang belajar. Bukan menghimpun ilmu menghilangkan aku. Harusnya menghimpun ilmu menghilangkan aku. Mewujudkan akunya Allah. Disitulah Rabbil Alamin. Bagaimana Allah menguasai diri kita. Dan menjadi ilahinas. Menjadi Tuhan bagi diri kita. Di situ kita kehilangan diri. Awalnya tidak tahu diri. Akhirnya belajar mencari diri. Dalam mencari diri kehilangan diri. Bertemulah sebuah wujud yang berdiri. Itu yang dikatakan kajian. Dan itu ada proses-proses tajalinya yang wajib dijalankan. Salah satu contoh kita kaji mengenai takbir solat. Bagaimana kita bertakbir dalam solat kalau takbir itu harus mendatangkan dua keputusan. Dia itu apa? Nyata umat, nyata Tuhan. Ma'budu alal ma'budun. Nyata yang menyembah, nyata yang disembah. Dengan modal satu kata, Allahu Akbar. Apakah kita harus mengulang-ulang Allahu Akbar itu dalam belajar? Berdosalah kita. Tapi kita akan membawa ke tingkat tajali. Mengadakan ilmu zikirnya. Meriadoh, melatih diri kita. Dalam bermujahadah, dalam memperjuangkan marifat itu tadi.
Nah, kita tidak sampai ke alam seperti itu. Kenapa? Karena kita mengkaji diri di luar solat. Atau mengkaji solat tanpa diri. Ini sering terjadi. Kajian solatnya luar biasa. Tapi tidak dikaji siapa yang solat dan siapa yang berhadapan dalam solat itu. Kalau Rasulullah itu diperintahkan Isra dan Mi'raj ke 7 langit, lapis langit, berarti aman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mengikuti jejak-jejak orang berikutnya itu sebelum kita adalah jejaknya Rasulullah. Dengan menaikkan 7 tingkat ma'rifat dalam mengenal suatu kodrat ilmu. 7 tingkatnya. Makanya 7 itu kelipatan sifat. Itu kelipatan sifat. 3 kelipatan Allah. Makomnya daripada Allah. 6 daripada kelipatan alam. Sementara 9 kelipatan hakikat. Para jemaah, melebur paham itu. Itulah yang nomor 1 yang diwajib. Dengan cara apa? Pertama adalah dengan cara kita memuliakan tolabul ilmi kita. Memuliakan belajar ilmu kepada Allah. Sami'na wa ta'na kepada guru. Bukan menyambung-nyambungkan cerita di luar pengalaman bercerita ilmu paranormal digabung dengan ilmu solat. Unjuk gigi seolah-olah kita pernah belajar tingkat marifat dulu. Masuk ke ilmu tauhid, marifat mana? Enggak ada marifat di situ. Yang ada marifatullah. Saya sering menemui orang yang belajar tanpa menyerahkan diri itu. Makanya dia hanya menonton saya dan tidak bisa menjadikan saya gurunya. Ingat para jemaah, sampai kapan ego itu kamu pertahankan, sehingga kamu belum juga bertuhan sampai detik ini. Sampai kapan? Sampai anak istrimu masuk ke neraka itu karena imamnya tidak mengenal Allah. Kamu kasih makan yang kenyang, sekolahkan tinggi-tinggi, siapkan api neraka untuk mereka. Kenapa? Bapaknya tidak bertuhan kepada Allah. Bapaknya telah menjadikan agama itu Tuhan. Artinya apa? Terhadap perintah waktu dia sangat taat. Tapi perintah Allah, menyembah Allah dia tidak bisa. Karena egonya tadi. Sudah tua nggak mau diajar. Dengan alasan sudah nggak nyambung lagi kalau belajar. Akhirnya apa? Dibikin kasino, tempat perjudian Islam. Apa itu? Terima nggak terima urusan Allah. Memperjuangkan nasib keluarga, anak dan istri dengan berserah diri seperti itu. Tidak ada riadah dan mujahadahnya. Tidak ada latihan dan perjuangannya kepada Allah. Walazina jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Tapi nyatanya apa? Yang dipakai adalah marwah guru. Karena lama berguru, sampai-sampai nggak kenal Allah saking lamanya berguru. Apakah itu kebenaran? Dan ingin mendapatkan nama besar bermodalkan pengetahuan agama tanpa ada pengetahuan ketuhanan. Itu juga jalan-jalan kehancuran. Demi Allah, para jemaah, jangan mencari kesempatan dalam marwah Islam ini. Tidak akan selamat. Saat mungkin Allah gabungkan, Allah kumpulkan, tapi bukannya Allah juga. Setan dan iblis juga bisa mengumpulkan. Tapi mana bedanya? Yang dikumpulkan oleh Allah itu adalah orang yang mendengarkan syiar. Tapi yang dikumpulkan oleh iblis itu orang yang mendengarkan syair. Banyaknya mungkin kalah yang dikumpulkan Allah. Kenapa? Allahu wal haqqu ala nakhaq ala batila. Allah itu mencari kebenaran. Kebenaran yang tidak ada batilnya. Fil dunia, dia cari manusia pilihan di dunia ini, diantarkan ke walinya untuk diajar. Sehingga disembunyikan walinya agar dicari oleh hati umatnya.
Karena Allah itu bermartabat. Martabat Allah ada dalam dirinya. Jadi inilah yang bermasalah di dalam kita belajar itu. Sulit sekali melebur faham itu. Saya sering dapat jamaah seperti itu. Rupanya saya guru yang ke-150-nya. Dia pikir mungkin saya guru baru ketemu dia murid baru ketemu saya. Dia mengukur guru itu dari kemampuan dia sendiri. Dan dia dikumpulkan dalam berjamaah, dia merasa bisa dari jamaah lain. Ini rumus setan dan iblis itu tidak pernah hilang. Kenapa? Dikala kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, musuh iblis itu adalah kita. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ingin mendekat atau dikatakan bermuqarabun kepada Allah. Orang yang muqarabun itu orang yang telah memilih ketentuan untuk hidupnya untuk dekat dengan Allah. Tetapi gangguan ada pada dirinya sendiri. Yaitu dengan apa? Iblis dan setan itu mengganggu pemahaman tadi. Kita belum benar sesungguh-sungguhnya mensirnakan paham pribadi, pemahaman kemana-mana itu, pemahaman yang tidak diridhoi Allah. Sudahlah, hentikan. Dan ada juga murid yang mencintai guru yang tidak paham yang sama dengan dia. Padahal dia lebih daripada seorang guru itu. Tapi karena dia sudah suka dengan guru itu, dia bertahan dengan pemahaman yang tidak pernah ada wujudnya. Akhirnya apa? Dia kehilangan rasa. Apapun isyarat, rasa-rasa, kode etik yang diturunkan Allah kepada dirinya, tidak pernah dia paham. Untuk supaya dia balik kanan daripada hal-hal yang seperti itu. Inilah lebur paham wujudlah ilmu. Kenapa? Dampak daripada itu wujud ilmu, sirna ilmu, wujudlah aku. Dan aku itu adalah ilmu, kata Allah. Nah, inilah proses amalan itu dihimpun kepada diri menjadi kodrat bagi diri. Dan diri itu bertauhid kepada Allah. Bersifat nyata bagi Allah. Itulah. Bukan kita mengamalkan sebuah ilmu, terus kita ilmu-ilmu. Nah, di sini rusaknya. Al-ilmu itu al-asmaul husna adalah nama Allah. Ilmu itu adalah martabatnya Allah. Sifatnya Allah langsung. Bukan ilmu kebatinan milik gurumu. Itu milik dirimu, milik Allah. Allah itu milik kamu. Begitu jamaah. Jangan mempersulit jalan menuntut ilmu. Jangan mempersulit jalan dirimu. Karena egomu. Kadang mencocok-cocokkan ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang dipelajari ilmu kebatinan. Itu kan lebih konyol. Belajar ilmu kebatinan, memakai undang-undang syaraknya guru-guru setempat. Begitu masuk ke ilmu tauhid, jungkir balik. Kenapa? Dia gelisah. Kenapa tidak ada peran diri dia dalam ilmu tauhid? Yang ada peran Allah. Karena tauhid itu adalah ilahiyah. Jalan kepada Allah. Belajar pertama aja mengenal Allah, bagaimana belajar kedua? Karena kita biasa menjadi diri sendiri. Di dalam ilmu tauhid tidak ada diri menjadi diri. Diri adalah jalan dan tauhid. Tidak ada wujud diri semata. Yang ada wujud Allah semata. Mulai tidak ada kemampuan dia, gelisah dia. Bagaimana ini? Kesulit banget. Saya coba begini nggak bisa. Iya, memang kamu dulu bisa. Kalau kamu bisa, kamu siapa? Apa ayat yang dikatakan Allah, la haula wa la quwata illa billah? Kenapa daya itu tiada melainkan dayaku, kata Allah.
Pernahkah kamu berpikir kalau daya Allah itu yang akan menjadikan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan? Bukan daya dirimu. Itu daya. Daya itu kekuatan. Maka kita harus mencari kodrat Allah pada diri kita. Dengan syarat pemahaman tadi. Memahami ilmu Allah itu tidak susah. Yang susah, menghilangkan pemahamanmu yang tidak menuju Allah. Kaji semua solat hafal. Tingkatan zikir sudah bolak-balik. Bolak-balik. Harusnya nggak balik. Terus. Tapi ternyata dia balik. Karena bolak-balik. Berzikir tanpa hati bertuhan kepada Allah. Zikir apa? Banyak marifat yang tidak marifatullah. Ini yang kita khawatirkan. Banyak marifat yang tidak bermarifat kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Coba kita renungkan kembali. Sampai kapan kita bertahan dengan kepribadian kita tanpa melebur pemahaman kita kepada pahamnya Allah? Apakah kita menunggu ayat yang ada dalam 269 Al-Baqarah berubah sendiri dulu baru kita berubah? Baru kita menyerahkan diri? Atau tunggu Allah merubah Al-Quran dulu, mengurangi atau melebihi, baru kita paham? Atau tunggu kita mati dulu, baru paham itu muncul? Lihat ke belakang. Yang bakal kamu bawa menghadap Allah, apakah kamu sudah imam mereka? Jangankan imam Islam, iman di rumah aja kita belum mampu. Mengaji aja kalau nggak izin istri nggak bisa datang. Apakah itu yang dikatakan jalan orang yang mencari Tuhan? Begitu juga sebaliknya. Ada suami yang melarang istrinya mendekati diri kepada Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Nyata ada. Kenapa tidak? Kenapa? Itu istri dipaksa untuk berguru kepada guru dia yang katanya sholat setahun sekali. Ada detik ini melebihi Fir'aun. Ada. Nah inilah jemaah. Akibat pemahaman diri itu tidak bersatu dengan Allah. Tidak satu pemahaman dengan Allah. Maka pemahaman ini berbahaya sekali. Untuk itu para jemaah, cobalah berpikir kembali. Selamatkan diri dan keluargamu dengan sami'na wa ta'na kepada Allah. Dengan jalan belajar kepada orang yang dihakkan. Belum tentu semua ulama menjadi wali dirimu, amirul mukminmu. Meskipun 1000 ulama kamu kenal. Semua sudah ada ikatan tali merah dan batiniah. Bisa jadi semua orang itu memiliki marwah sendiri-sendiri. Untuk itu, cobalah kita berpikir. Kita sirnakan pemahaman pribadi kita dan sami'na wa ta'na kita kepada pemahaman di jalan Allah. Bagaimana kita bisa mengaji di jalan Allah, tapi kalau jiwa ketuhanan kita tidak ada? Kenapa? Karena pemahaman itu masih menjadi pemahaman pribadi. Aku mengamalkan sesuatu. Ini yang berbahaya. Sifat-sifat dan keputusan diri seperti itu yang menjauhkan kita dari Allah terutama. Kenapa? Allah bersifat alapa, menghimpun. Amalan itu didirikan menjadi kodrat bagi diri. Kodrat itu menjadi sifat bagi Allah. La mawjudun illallah. Tidak ada yang mewujud melainkan sifatnya Allah dalam semata.
Bukan kita mengamalkan ilmu kita. Sampai kapan itu? Kita jujur aja jemaah, sampai detik ini. Sudahkah kamu disentuh oleh Tuhanmu? Seperti apa Tuhan yang sebenar-benar Tuhan itu? Sudah paham belum? Jangan jadikan tulisan itu kiblatmu dan jangan jadikan nama itu Tuhanmu. Tapi jadikanlah yang bernama itu Tuhan. Yang pemilik nama itu dia itulah Tuhan. Dan jangan kita berprasangka di jalan Allah. Cara menghilangkan prasangka bagaimana? Belajar kita mentajali dan memperjalankan kodrat-kodrat ilmu itu. Bagaimana memperjalankan syahadat dalam diri itu. Bagaimana menjalankan semua hakikat dalam diri. Kodrat-kodrat dalam diri itu. Dan bagaimana semua kita mewujudkan kepada sifatnya Allah. Menyerahkan diri fitrah kepada Allah. Kenapa? Apabila wajahmu telah dihadapkan ke arah matahari terbenam. Atau dikatakan ke maghrib. Berarti itu adalah wajah daripada alam. Tapi apabila kamu sudah mengarah kepada batinmu, sesungguhnya wajah Allah itu adalah wajah dari batinmu sendiri. Wajah batinnya Allah. Begitu para jemaah. Bagaimana kita mengaku yang tidak hak kita itu harus kita punya. Kita mengaku yang tidak kodrat kita, tapi kita harus mengakui kodrat kita. Itu hal yang sangat mustahil para jemaah. Tidak mungkin bisa. Berserah dirilah kepada amirmu. Carilah mursyidmu yang benar-benar menjadi amir dirimu. Banyak sekarang pengakuan-pengakuan mursyid yang sangat kita khawatirkan kepada keselamatan umat. Tanya hati nuranimu. Gugurkanlah kepribadianmu. Pemahaman-pemahamanmu masa lalumu yang telah mempersekutukan Allah. Pemahaman ini juga mempersekutukan. Apabila tidak sama dengan pemahaman ukuahnya Allah. Lebur faham wujudlah ilmu. Lebur ilmu wujudlah aku. Jadi kita harus paham kalam-kalam ma'rifatullah itu. Karena berasal dari kutsinya Allah. Kutsi itu adalah wujudnya kudus. Kudus itu adalah wujudnya wahyu. Para jemaah sekalian, insya Allah. Marilah kita introspeksi diri kembali. Kita introspeksi diri kembali. Benar bersungguh-sungguhlah ke depannya. Para hadirin sekalian. Mari kita dekat dengan Allah. Dekat itu tidak terhampiri. Saking dekatnya, tidak berjarak. Bukan dekat yang berjarak, tapi dekat yang tidak berjarak. Kalau kita sembahyang menyembah versi tidak sholat. Allah di sana, aku di sini. Tapi sembahyang itu sudah jadi sholat. Maka sholat itu mengantarkan kepada ihram. Sifat menyatu dan sifat satu. Nanti kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Insya Allah. Demikian para jemaah pada tayangan ini. Mudah-mudahan di tayangan berikutnya kita akan menambah dan belajar wawasan lagi. Insya Allah. Bagi para jemaah yang ingin mendapatkan fasilitas bergabung di dalam grup belajar, insya Allah silakan di layar skripsi itu ada. Hubungi dan mendapat bimbingan. Insya Allah kita akan sama-sama beramal dan beribadah kepada Allah dengan ilmunya. Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.